Kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu bekerja, mengabdikan diri untuk Ibu Pertiwi, memberantas korupsi. Kami bekerja sekuat tenaga dan tentu semua rakyat dimohonkan untuk dukungannya sehingga suatu saat negara kita betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada berita yang mengejutkan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dan ini sesuatu yang membuat kita menjadi miris. Ketua KPK yang seharusnya itu bertugas memberantas korupsi, tetapi dirinya sendiri terlibat dalam kasus korupsi. Ini sesuatu yang luar biasa, teman ya. Di era pemerintahnya Pak Jokowi, tugasnya Ketua KPK memberantas korupsi, tetapi dirinya sendiri bagian dari dugaan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Itulah Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, teman-teman, terkait status tersangka ini ternyata Firly Bahuri tidak diam. Dia akan mengajukan perlawanan terhadap Polda Metro Jaya atas statusnya sebagai tersangka. Jadi, Firly Bahuri ini tidak terima kalau dirinya menjadi tersangka kasus pemerasan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik, teman-teman ya. Ketua KPK Firly Bahuri akan melawan usai jadi tersangka pemerasan. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pihak Firly merasa keberatan dengan penetapan tersangka itu. Yang pertama, kami keberatan ya, sebagai kuasa hukumnya kami keberatan atas penetapan tersangka Pak Firly, kata kuasa hukum Firly, Ian Eskandar, saat dihubungi Kamis 23 November 2023. Ia mengatakan penetapan tersangka Firly Bahuri terkesan dipaksakan. Dia juga mengatakan alat bukti yang disita penyidik dalam kasus tersebut tidak pernah diperlihatkan. Alasannya satu, itu dipaksakan. Kedua, alat bukti yang menurut mereka sudah disita itu tidak pernah diperlihatkan, ujarnya. Ian menambahkan sudah berkomunikasi dengan Firly Bahuri sejak penetapan tersangka malam tadi. Hasilnya, Firly Bahuri akan melakukan perlawanan terkait status tersangka yang ada. Intinya, kita akan melakukan perlawanan, imbuhnya. Dir Krimsus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuta mengatakan, Firly dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023, kata Ade Safri Simanjuta Rabu 22 November 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E, 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020 sampai 2023, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuta di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait
Firly Bahuri. Firly Bahuri ini ketua KPK yang seharusnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, tapi dirinya sendiri ini terduga ya teman-teman ya. Tapi dirinya sendiri diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, kalau sudah begini teman ya, sebaiknya Firly Bahuri mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK atau diundurkan. Karena kalau seseorang pejabat posisinya sudah menjadi tersangka, mesti diganti dengan pejabat yang baru atau diberhentikan sementara sampai kasusnya selesai. Nah, ini memberikan satu contoh teman ya. Satu contoh bahwa apa yang dilakukan Firly Bahuri akhirnya menuai akibat perbuatan yang dilakukan. Kalau dulu ada rame-rame di KPK teman, ketika ada perubahan undang-undang KPK bahwa pegawai KPK harus ASN atau pegawai negeri sipil, dulu ada Pak Novel Baswedan dan teman-temannya yang loyal kepada KPK, yang loyal pemberantasan korupsi, malah tidak bisa masuk menjadi ASN di KPK dan harus keluar dari KPK. Itu pada masa ketuanya KPK Firly Bahuri. Jadi rupanya Firly Bahuri ini tidak mensukai teman orang-orang yang jujur, orang-orang yang komitmen pada pemberantasan korupsi seperti Novel Baswedan. Novel Baswedan dalam tugasnya teman ya sebagai KPK itu disiram air keras yang sampai hari ini matanya tidak bisa kembali normal seperti dulu. Harusnya Firly Bahuri menangkap ini adalah sosok Novel Baswedan, seorang yang teguh pendirian dalam pemberantasan korupsi. Mestinya ini yang justru diambil oleh KPK sebagai ASN, tetapi malah tidak masuk di KPK. Akhirnya teman-teman ya, kita melihat beritanya kemarin, pihak Polri ini malah mengambil Novel Baswedan dan teman-temannya masuk ASN di Polri. Tetapi sejatinya saya melihat bahwa Pak Novel itu karena dia concern pada pemberantasan korupsi, tetapi malah tidak masuk di KPK. Ya alasannya tidak sesuai standar di KPK tentunya, padahal dia diterima di Polri, pegawai negeri di Polri. Dan sekarang kita ditunjukkan bahwa Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan. Nah, kemudian kalau kita baca-baca beritanya bahwa tindakan yang dilakukan Firly Bahuri ini bisa dikenai hukuman yang cukup berat, yaitu penjara seumur hidup. Karena dia sebagai penyelenggara negara, dia sebagai ketua KPK yang tugasnya memberantas korupsi, tapi malah terlibat dugaan tindak pidana korupsi juga. Ini kan aneh teman sebagai ketua KPK. Jadi kita tinggal tunggu teman-teman ya, apakah perjuangan Firly Bahuri untuk melawan statusnya sebagai tersangka berhasil atau tidak. Dan saya pikir sulit teman-teman. Firly Bahuri ini akan bisa melawan status yang sudah disematkan padanya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Firly Bahuri, ketua KPK yang namanya tak pernah berhenti jadi sorotan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan karena prestasinya memberantas korupsi, tapi sederet masalah justru menderanya dan merembet ke integritas KPK. Mulai dari main tenis dengan Tuan Guru Bajang saat menjabat Deputi Penindakan, bertemu dengan Ketua Umum Parpol saat uji kelayakan dan kepatutan, dan yang paling fenomenal adalah... Tunggu. Aduh, ada suara helikopter, ganggu banget sih. Oke, lanjut ya. Ia juga sempat bertemu Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB saat kasusnya sedang bergulir di KPK. Dan yang paling mencengangkan saat Firly menjabat Direktur Penindakan, ia adalah otak diduga bocornya 26 data kasus operasi tangkap tangan KPK. Tapi dari semua temuan-temuan itu, dia masih percaya diri menjual jargon Indonesia bersih dari korupsi. Dengan semangat, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan, mari kita wujudkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Oke, mungkin kamu masih ingat 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Otak dibaliknya juga Firly Bahuri. Terbaru, ia kembali berulah.
ia memecat Brigadir Jenderal Endar Priantoro sebagai Direktur Penyidikan KPK. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan sikap Endar yang tak mau menaikkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Alasan Endar cukup logis, tak ada bukti kuat buat menyeret Anies dalam kasus itu. Tapi yang kemudian dilakukan Firly adalah memecatnya. Ia dikembalikan ke Polri dengan alasan yang tak masuk akal. Belakangan Kapolri meminta Endar berada di KPK, tapi yang terjadi kemudian Endar tak bisa masuk ke gedung KPK.